Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ella. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar? Alhamdulillah, Adi Sawalerna. Alhamdulillah. Ella, kita tuh ini ya, apa satu SMP ya? Satu sekolah Satu ya? SMP tapi nggak tahu seangkatan nggak ya. Keluar berapa? Tahun berapa? Aku 93. 93, saya 92. Oh, beda Berarti di setahun. bawah 1 tahun ya. Sehat ya, Bu Ella ya? Alhamdulillah. Aduh, lama banget nggak ngobrol-ngobrol kita nih. Tela tuh sekarang yang saya tahu Tela ini seorang akuntan. Ya, Pendidikannya iya. ya sempat kuliah di mana, di LPKIA Iya, dulu di ya. LPKIA. Pinter loh kamu tuh. Bahkan terbaik kan ya di. Kenapa tahu? Bener ya. Gimana dulu Alhamdulillah. bisa kamu tuh memang pinter sih lah dulu, yang saya tahu tuh lah. Waktu di SMP udah ranking kan ya. Alhamdulillah ya. Terus di LPKIA sempat berapa tahun dulu tuh ya kuliah tuh? 3 tahun. 3 tahun ya selesai 3 langsung ya. tahun, iya. Sempat kerja tuh. Sempat kerja pertama di Slaimorin, terus Apa? Slaimorin. Slaimorin tuh apa sih? Selai Slaimorin roti, ya. di Yang Cikarang. Slaimorin di Bandung, yang di Bandung, Oh, yang di Bandung. distributornya, iya. Terus pernah di Feng Tai juga, Feng Tai ini yang di Katapang. yang di Banjaran. Oh, yang di Banjaran. Berapa lama berarti itu kerja ya? Sebentar sih, saya waktu yang di Morin itu sekitar 2 tahun kurang lebih, yang di Feng Tai 3 tahunan. Oh, 3 tahunan ya. Itu masih ini ya, masih gadis waktu itu ya kerja. Iya, pas di Feng Tai akhir-akhir mau keluar baru nikah. Oh, gitu. Nah, sekarang apa, Bu Ella? Sekarang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, tapi kalau nggak salah Bu Ella tuh memang rajin juga masak ya. Ya, Di rumah juga, artinya sambil juga jualan ya. Masak itu memang hobi Bu Ella. awalnya terpaksa, lama-lama Awalnya suka. terpaksa. Dari akuntan jadi ke masak. Iya. Tapi memang dasarnya emang udah ada ya. Iya, dari sejak nikah sih, pas waktu gadis tuh sama sekali nggak pernah masak. Jadi sekarang memang udah full aja Iya. di rumah ya, sebagai ibu rumah tangga ya. Iya. Sambil jualan-jualan gitu ya. Sambil antar gazi. Siapa? Iya, gazi. Iya, gazi ya. Gaji sekolah. sekarang udah kelas berapa sih? Kelas 4. Kelas 4 SD. Iya. Oh, udah gede ya. Satu aja. Satu aja, itu juga lama dapetnya. Oh iya ya. 9 tahun. 9 tahun ya dulu ya. Gimana suami, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya. Sekarang itu suami ibu sebagai RT ya, ketua Iya, RT ya. betul, betul. Kita ngobrol-ngobrol nih di Dialog Rukun. Boleh. Bu Ella udah dengar banyak ya tentang Dialog Rukun. Suka nonton juga Dialog Suka. Rukun. Suka share-share juga. Saya manggilnya apa ya, ibu atau apa ya? Ella aja. Bu. Ella aja, orang seangkat. Kita bestie kan. Nah, saya mau ngobrol dulu, mau minta dulu apa tanggapanmu Ella, Dialog Rukun gimana lah menurut Ella? Bagus banget ya, bisa jadi sarana informasi buat warga, bisa juga jadi sarana warga untuk mengungkapkan ide-idenya, mengungkapkan keluhan-keluhannya juga kali ya, Adi. Semua bisa diungkapkan di sini gitu. Iya, kamu juga konten kreator kan? Iya. Apa yang jadi kontennya apa biasanya? Masak, kalau masak sama yang sekarang dipegang yang KMB itu. Oh iya, salah satu juga ini ya. Kalau masak di TikTok sama YouTube di ininya. Terus kalau konten itu udah lama juga, konten masak itu? Lama, terus sempet berhenti juga waktu itu, kendalanya HP rusak waktu itu. Sekarang mulai lagi, udah mulai lagi, udah gas mulai terus lagi. ya. Iya. Jadi sambil masak, sambil si pasakan itu juga dijual, sambil Sambil juga di konten. dikontenin, iya. Wah, seru juga ya. Apalagi kegiatan selain itu? Selain itu ya paling sekarang aktif di PKK juga. Oh, Ella tuh ibu PKK juga. Iya. Terus kemarin tuh baru dimasukkan ke pengurus Posbindu, pos pembinaan terpadu. Yang kalau Posyandu kan buat balita, kalau Posbindu lebih untuk ke dewasa, lansia kayak gitu. Di Posyandu juga, di Posbindu juga? Iya. Kalau di Posyandu
nggak masuk SK. Kalau sekarang di Posbindu dimasukkan ke SK gitu. Jadi Oh itu karena resmi memang gitu. resmi ya dari SK-nya langsung dari kelurahan atau Iya, dari RW? dari kelurahan Oh, diajukan ke sana. wah seru juga ya. Tapi saya pengen ngobrol-ngobrol sama Ella itu sebetulnya lebih ke pada ibu rumah tangga nih yang kayak seru nih. Tapi kaitannya dengan hadirnya pemerintahan setempat ya, Iya. adanya pengurus RW dan RT. Hmm. Eh, Gimana menurut Ella sebetulnya pengaruh besar daripada pemerintah kita ya di lingkungan kita? Karena saya sendiri sebetulnya jujur aja kadang-kadang nggak begitu peduli lah ya. Ada RW kayak ada RT kayak gitu kan. Tapi ternyata makin sini makin merasa penting nih. Iya. Kalau menurut Ella sendiri gimana lah pengaruhnya gimana? Sangat penting ya. Sangat penting. Dilihat dari yang sekarang nih ya. Makin ngerasa oh iya ya. Kelihatan gitu kehadiran pengurus itu. Terutama sejak Om Oi menjabat RW baru. Jadi yang paling kelihatan itu kebersamaannya. Kebersamaan dengan warga. Kalau dulu mah istilahnya paing-aing lah masing-masing weh. Paling ke RT minta surat pengantar, ke RW minta surat pengantar gitu doang. Kan dulu mah kayak gitu. Tapi kalau sekarang dilihatnya kalau tiap ada kegiatan kelihatan gitu ya pada hadir gitu warga tuh. Terutama bapak-bapak ya sok manalah. Kalau dulu mah suka ngumpul-ngumpul kayak gitu. Kalau sekarang kan kelihatan bisanya. Ella sering ditinggal juga ya di rumah. Tapi paling tidak deket ya kita teh ngumpulnya juga di deket rumah gitu. Guyub gitu. Guyub gitu ya. Mah. Dan gotong royong Ella melihatnya di situ. Emang penting ya kita bergotong royong. Ya penting atuh. Menurut pandangan seorang ibu rumah tangga gitu penting ya. Ya penting. Jadi bisa menghasilkan sesuatu yang baru kan kayak lapang tempat ngumpul sekarang kan itu hasil gotong royong kan. Iya benar. Kalau dulu bertahun-tahun kan kita taunya ya begitu aja gitu. Sepi malah ya di situ kadang-kadang orang tuh takut buat lewat ke situ. Anak saya sekarang subuh sendiri dia berani pergi ke masjid. Iya sih gaji kalau sholat subuh tuh sendiri sekarang ya berangkat ya. Saking berubahnya ya situasi dan kondisinya rubah ya. Itu yang menurut Ella impact daripada gotong royong. Salah satunya. Terus apalagi lah, karena sebetulnya kita tuh hidup bertetangga atau ya sekarang kita gali dari apa hidup bertetangga ya, hidup bertetangga. Sejauh mana sih kita pentingnya hidup bertetangga? Ya sangat penting ya. Tetangga tuh kan orang terdekat pertama yang bisa kita minta pertolongan kalau ada apa-apa kan. Begitu juga kalau misalnya kita lagi istilahnya ada kebahagiaan pasti mereka juga yang pertama di ini kan, yang pertama tahu kalau misalnya ada apa kan pasti tetangga nu diririweuh ti heula gitu. Iya benar ya. Kayak gitu. Seru dan ini memang sekarang sangat dirasakan lah. Apa yang menjadi contoh konkret Kak? Lah, contoh konkret di hidup bertetangga ya. Karena jujur aja saya sebetulnya lagi belajar nih hidup bertetangga ya. Karena rumah saya memang jauh daripada tetangga ya. Kayak sangat ke blok gitu. Tapi saya pengen tahu gimana sih sebetulnya uniknya hidup bertetangga. Karena ada tuh suka dan dukanya itu. Ya adalah pasti namanya sama tetangga kadang ada satu paham kadang enggak gitu ya. Jadi harus bisa saling menjaga aja gitu. Jaga lisan, jaga sikap kayak gitu. Emang seru ya kalau misalnya kita salah aja kita ngejaga lisan itu ada aja kadang terjadi ya, gitu. Suka ada aja gitu. Tapi sejauh ini sih nggak sampai gimana ya masih bisa diatasi gitu. Tapi enak aja kalau ada apa-apa bisa cerita atau saling bantu kayak gitu. Terus yang paling saya rasain tuh waktu orang tua meninggal tuh. Saya nggak tahu apa-apa, tahu-tahu semua udah beres kayak gitu kan tetangga yang bantu beres-beresin. Oh itu gitu. ya. Jadi
tetangga itu sangat sangat apa ya? Udah kayak saudara aja ya. Kayak malah kayak lebih dari saudara gitu. Kalau saudara kan jaraknya jauh gitu ya, paling diminta tolong juga nggak bisa cepet kayak gitu. Mata kayak istilah jeung saha deui mun urang lain jeung tetangga urang Nah, silih. kayak gitu. Sejauh ini Bu Ela berapa lama sudah tinggal di Kampung Melati? Saya mah dari Lahir Brojol. ya? Dari Brojol. lahir di rumah ini. Oh Di iya. rumah ini loh saya lahirnya. Kan ceritanya mama tuh udah ke rumah sakit, udah waktunya lahiran lah, minggu-minggu lahiran. Tapi Udah bungen. berapa hari nunggu, ternyata nggak keluar-keluar. Ela alim pada saat itu. Pas Terus pulang, pas pulang, berapa cuman sehari apa 2 hari, akhirnya sama Ma Ayu. Itu Sama Ma Ayu dibantu di rumah. lahirannya di rumah. Ma Ayu ini Ma legend ya buat kita mah ya. Iya. Kita kalau sakit-sakit waktu bayi pasti sama Ma Ayu ya. Diurut Ma Ayu. Oh. Sampai saya juga waktu udah nikah sempet sama Ma Ayu, kan dulu susah punya anak tuh, sempet sama Ma Ayu diurut kayak diurut gitu. Nah sekarang kita coba lari ke masa anak-anak kita nih. Ella yang memang sudah jelas brojol di sini. Apa yang Ella inget? Kampung Melati itu. Kalau dulu tuh seru banget ya ayah. Seingat saya kan Seru teh karena orang kerja mana ulin merenya. Kumaha enggak juga, maksudnya kayak orang tuanya tuh pada aktif. Kalau main bola tangkis tuh sampai tengah malam, inget nggak? Iya kan bener kan, apalagi dulu lapang masih banyak gitu, masih banyak tempat. Seingat saya itu. Terus kalau Agustusan tuh kayak gerak jalan, ibu-ibunya senam kayak gitu tuh, hidup lah gitu istilahnya. Kampung Melati teh kayak gitu. Acara Agustusan tuh kayak panggungnya juga panggung besar kan, bener ya. Artisnya tuh nggak berhenti gitu, kita tuh sampai jam 3 subuh gitu ya. Terus dari kita juga kan band-bandnya legendnya dari orang Melati asli gitu kan. Terus kamu sempet juga tampil buat sempet lah dulu mah nari itu pas zaman SD gitu. Nari di panggung Agustusan. Terus mainan kita dengan yang zaman sekarang kan masih gaji kan beda tuh. Beda banget. Kamu ngalamin main apa dulu? Ya main galahnya. Galasin. Galah tuh yang apa sih Galah di teh nu lapangan itu. rerebonan nih. Beda lagi kayaknya. Galah teh nu kumanya? Sonda. Sonda iya ada, galah mah beda lagi. Apa ya, kayak berkelompok terus apa ada 3 garis gitu kalau nggak salah. Terus yang mau lawannya tuh kalau masuk dijagain kayak gitu, dihalangin. Ai serodot gaplok ngalaman. Ngalaman. Terus kasti ngalamin tuh mah di sekolah. Nah, terus kemana akhirnya aja teman-teman kita? Emang sebagian banyak itu Ya, pada urban gitu, pada iya, kalau yang udah nikah rata-rata udah keluar dari Melati kebanyakan. Oh, berarti memang Ella we nu betah di dia mah ya. Sok zamannya Ella siapa yang inget Siapa ya yang temen Amarana satu angkatan nggak? Enggak, jauh sama Oh, Rana orang. mah sama saya ya. Yang seangkatan kayaknya udah nggak ada yang tinggal di sini. Nggak ada ya? Udah pada nikah, udah pada pindah. Kan saya seangkatannya Ida Nin Ati, terus Arinya, Oh iya bener sama Bu Ida Ai, ya. Opik, terus Neng Ipa udah pada pindah. Oh udah pada pindah ya. Lebaran paling nanti kita ketemu Ya, paling Lebaran. Sebentar lagi lah kita ketemu, kita reunian ya. Tapi seru ya. Dulu mah kita memang main pun di kampung kita lahan masih pada luas ya. Jadi rumah tuh belum sepadat sekarang kan ya. Iya, benar. Kita masih bisa akses ngelihat sawah nih. Iya, yang lewat sungai itu di belakang kan. Bener masih kayak bisa ninggali sawah. Terus itu masih kayak gaji udah susah tuh. Udah, dia mah excited kalau lihat sawah tuh udah aneh kan. Serius ya? Udah aneh kan, di kita mana ada tuh Iya, sawah. sekolah sekarang udah nyebrang ya, walaupun jalan kaki tapi nyebrang riweuh teh ya. Terus masuk komplek, udah Iya. nggak ada tuh sawah-sawah. Zaman kita mah kan Iya. masih bisa lihat gitu ya. Masih inget tuh ngambil eceng di sawah tuh. Eceng gondok. Eceng yang kecil-kecil yang bisa dimasak. Ya eceng gondok kan. Eceng gondok mah yang gede, nggak bisa Oh, dimasak. beda nih itu. Beda Saya- deui.
Dugaranna eceng gondok tuh ternyata beda ya. Beda. Oh. Yang bisa dimasak ya zaman masih kecil lah itu, masih ikut sama teteh gitu mainnya. Terus apalah yang kamu bisa rasain nih? Sekarang kita cerita-cerita aja ya. Kita yang dulu memang sempat mengalami hal yang tentunya berbeda dengan anak kita gitu. Apa sih yang bisa Ella tangkap? Yang bisa Ella akhirnya apa ya? Ambil kebijaksanaan, oh mun zaman baheula mah urang kieu nya. Beda zaman ayeuna mah. Buat Ella apa tuh? Sebenarnya kasihan ya kalau anak sekarang tuh nggak seru kayaknya mainnya ya. Kurang seru kan. Mereka paling banter sekarang main bola kayak gitu. Atau main HP kan yang ininya yang lebih rame buat mereka gitu. Kepikiran juga sih kenapa kita nggak ngajakin mereka main-mainan tradisional kayak dulu ya. Kayaknya bagus tuh sama anak-anak Karta diiniin ya, dijadiin program gitu. Seru ya. Kalau dulu kita kan main kayak sambil olahraga ya, sambil lari-lari kayak gitu kan. Gerak gitu ya. Gerak gitu. Kalau anak sekarang banyaknya duduk main HP, nonton bener TV ya. kayak Kenapa gitu. sampai akhirnya tuh orang bisa nyimpulin anak-anak sekarang itu lebih kepada introvert ya. Ya karena mereka jarang bersosialisasi. Kumaha tuh orang ngadepin gitunya. karena ya itu sangat terasa sama kita kan. Apa sih sebetulnya dampaknya kan? Buat kita artinya sosial itu menjadi sebuah kebiasaan kan, sebuah kebiasaan yang memang sehari-hari kita lakukan. Buat anak sekarang bisa jadi berat gitu, effort untuk menegur aja kadang-kadang. Benar gak sih? Kita kan sangat istilahnya itu diajarkan pada saat itu gimana berkomunikasi dengan orang tua, dengan sesama, dengan ke bawah, itu kan benar-benar beda-beda ya. Beda-beda. Waktu loncat indah ingat tuh? Kan kita pasti ada senior ya, si Teh Cicin misalnya, ada interaksinya. Kalau sekarang enggak, udah pahare-hare ya. Pahare-hare itu. Walau di sini ngelihatnya sebuah kekhawatiran, bukan? Iya, khawatir banget. Kadang kalau lihat anak orang misalnya lewat hareupeun irung gitu ya, lewat aja kayak gitu kan. Kalau anak sekarang kayak nggak ada segen-segennya gitu kan sama yang lebih tua tuh. Kaget nggak lah? Kaget pisan. Nah, bisa kieunya. Makanya ke anak wanti-wanti banget. Nggak diajarin dari kecil gitu. Tapi kadang emang malu katanya teh kalau lewat suruh punten aja malu bilangnya teh gitu. Jadi, makanya harus terus diingetin terus kayak gitu. Nah, akhirnya udah tarik ya. Ini kita tentang apa ya? Human ya, tentang kemanusiaan kan ya. Dimana kita kan hidup di dalam sebuah lingkungan terkecil, wilayah terkecil ya. Tarik kepada perannya pemerintahan sebuah rukun warga atau RT. Kembali lagi ke situ nih. Yang tadi kamu bisa apa istilahnya punya ide, bisa jadi kita harusnya ciptakan tuh situasi yang memang diperlukan jelas-jelas untuk anak kita gitu. Emang sekarang bagaimana lah, kira-kira ada nggak upaya untuk ke arah sana tuh pemerintah yang Ella rasain? Kalau sejauh ini mungkin rencana ada ya, tapi realisasi kayaknya masih belum ya untuk anak-anak tuh. Untuk merangkul mereka supaya nggak kanu HP wae, terus supaya etikanya lebih bagus lagi kayak gitu. Sebenarnya udah ada tuh kayak buku-buku bantuan buat bacaan, itu kan bisa salah satu cara untuk mengalihkan anak dari HP ya. Udah ada tuh, mungkin harus lebih direalisasikan lagi gitu. Jadi kita ciptakan teman bacaan gitu. Udah ada tuh buku-bukunya. Terus kayak sarana permainan juga yang kayak prosotan gitu kan udah ada bantuan, cuma mungkin terkendala tempat ya sekarang. Kalau misalnya di lapang situ mungkin nggak ada tempat tertutup
dari panas matahari kayak gitu buat Oh. anak-anak main. Tapi sebenarnya sih lebih utamanya tuh dari rumah dulu ya. Kalau menurut saya kayak Gazi tuh sama saya cuma dikasih jatah main HP hari Minggu. Jadi ya Sisa hari nggak ada? sisa hari saya justru dorong main deh, main. Oh, Main beri suruh main kajian keluar. Kajian Siga kokotoran kolot, siga gitu. kolot urang gitu kan Iya. mana tuh ulah cicing wae di imah gini. Kalau diem terus di rumah tuh malah asa gemes gitu lihatnya. Ayo deh main-main, suruh main saya mah gitu. Kamu stop Senin sampai Sabtu Iya. nggak pegang handphone. Kalau sekarang dikasih waktu karena dia udah mulai ngonten juga. Wow. Tapi misalnya udah upload satu video ya udah gitu, nggak lanjut megang HP terus. Sekarang dia udah punya channel YouTube sendiri, jadi dikasih waktu buat upload video aja. Kalau hari Minggu tuh juga nggak manteng, A. Kalau hari Minggu misalnya main 30 menit, jeda 1 jam. Selalu kayak gitu. Terus kitanya harus tegas juga. Kalau misalnya melanggar aturan, pernah tuh dia dihukum. Minggu depan nggak boleh main. Karena ketahuan main di luar Ketahuan jatahnya main handphone. dia. Oh. Pakai HP temennya gitu. Ini aturan dilakukan di saat dia sudah melakukan kebiasaannya atau memang sebelumnya juga? Dari dulu, dari dia udah bisa pegang HP gitu, udah langsung saklek aja gitu. Oh, itu bisa ya? Bisa, gimana kitanya harus bisa tegas aja sih. Jadi kita atur waktu ya, karena ini sekarang jadi masalah serius loh. Banget. Masuk kepada psikologis kan, yang akhirnya itu anak juga ternyata sudah bisa depresi sekarang. Iya. Udah banyak bahkan yang Banyak. depresi. Ada yang ke insecure-nya tinggi segala macam. Itu katanya karena gadget. Terus emosinya juga. Emosinya yang kan? meledak-ledak ya. Saya kalau misalnya udah lihat dia main HP terus sambil marah-marah, udah berhenti. Kalau Dede marah-marah, main HP terus jadi marah-marah, udah berhenti mainnya. Suka digituin sama saya. Ini bukan hanya gaji loh yang begitu ya. Soalnya kan itu permainan rata-rata kan yang kayak Free Fire gitu kan, main perang-perangan lah istilahnya. Kan mancing emosi gitu kalau kalah atau apa gitu. Jadi mesti jangan didiemin lah, mesti diawasin gitu. Ya walaupun kita nggak bisa terus-terusan kan, sekali-kali harus dilihat gitu. Terus dilatih juga baca. Kalau baca dia dari masih bayi udah mulai saya bacain buku, makanya lumayan banyak. Jadi sampai sekarang kebiasaan kalau mau tidur harus baca dulu. Oh. Anaknya yang minta gitu. Karena udah emang dari bayi lah, udah mulai dikenalin ke buku. Nah, bisa nggak ini jadi sebuah program yang baik gitu untuk umum gitu lah? Harusnya sih bisa, dengan mengedukasi, terutama harusnya sih dua-duanya ya, bukan ibu doang, tapi karena mungkin ibu lebih banyak waktu di rumah, jadi lebih ke ibu-ibunya perlu diedukasi untuk ya menerapkan aturan-aturan kayak gini. Soalnya saya lihat di lingkungan kita aja ya, anak-anak 2 tahun 3 tahun kali ya udah mulai main handphone. Kalau lihat lewat tuh, iya sih bareng-bareng berjajar gitu, tapi masing-masing pegang HP kan. Gus ngobrol, sekali ngobrol Nying gimana gitunya, kaget gitu. Padahal nu ngaliwat RW gitu, RW sampai bisa diomongan gitu kumaha detik. Nying gitu. Aslina bro, itu kejadian gitu. Tapi boleh dong share di sini lah kendalanya yang berat mungkin untuk seorang ibu apa aja nih. Ini jadi inspirasi buat orang tua muda ya, kayak yang anaknya masih bayi, karena memang di depan mata udah tantangan besar langsung. Iya. Emang di satu sisi sih nggak bisa lepas ya, karena emang zamannya kan zaman gadget sekarang. Cuma ya gitu, sedari dini gitu kita harus udah mulai tegas sama aturan. Soalnya kalau
dari awalnya udah kita biasain pasti bisa lah kesana. Jadi bukan gimana anaknya tapi gimana kitanya mengarahkan anak gitu loh. Terus perannya juga bukan cuma ibu tapi ayah juga kayak anaknya dicarek megang HP, ayah megang HP. Nah, kayak gitu juga ayah juga harus meluangkan waktu main sama anak gitu. Terus tadi Ella bilang jadi kajen budak teh ulin. Jadi saya mah lebih suka dia gitu ya. Biarin kotor-kotoran lah istilahnya mah daripada di rumah nonton TV hungkul kayak gitu. Aja batasan mungkin ada musete tong jauh teuing amang kan gini. Gitu. Kadang amang tong jauh teuing ya. Paling gitu ya. Terus main-main apa-apanya tidak terlalu dibatasi. Silakan aja main gitu. Silakan aja. Ketemu teman gitu ya. Sementara budak ayeuna ulina naon sih? Sekarang mah paling main bola. Terus main sepeda. Ya jarang yang nggak kayak dulu-dulu lah, yang kayak lari-larian gitu. Kayaknya udah mulai jarang. Mungkin mereka juga nggak mengenal ya. Ucing sumput gitu kayak gitu mah masih masih ada ucing sumput mah. Terus apalagi lah kira-kira ini jadi kita ngobrolin anak kita aja nih, generasi kita. Apa yang kira-kira memang jadi sebuah perhatian khususnya untuk ibu nih buat anak? Kalau nomor 1 saya biasain dari banyak. Kalau sekarang kan gaji waktunya adzan langsung wudu, langsung ke masjid. Banyak juga sih yang nanya, "Neng, nah bisa gitu?" katanya gitu ya. Anak saya mah hese atau incu saya mah hese. Jadi gaji itu dari umur, emang dari balita juga udah dibiasain dibawa ke masjid. Terus dari umur 5 tahun kalau subuh tuh digendong, kalau nggak sama saya sama ayahnya, dibawa ke kamar mandi diajak wudu. Jadi udah mulai dibiasain harus tuh dari 5 tahun. Dibiasain kayak gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah kalau masalah sholat ya udah otomatis otomatis aja gitu. Ngong adan langsung ngebretek kacai wudu gitunya. Kayak subuh juga ayahnya misalnya belum bangun, dia sekarang mah udah jam 4 udah bangun. Udah minta dibangunin. Udah mulai belajar tahajud. Terus habis tahajud ngaji. Habis kalau udah adzan langsung pergi ke masjid sendiri kayak gitu. Ya mudah-mudahan istiqomah sampai nanti gitu ya. Enggak karena sekarang sama orang tuanya aja. Mudah-mudahan kalau udah ditanamkan dari sejak dini nempel gitu sampai dewasa. Oke, terus sekarang kalau belajarnya bagaimana sistemnya? Kalau belajar tuh kan dia dari pagi jam 7 pulang jam 2 ya. Jadi kadang kalau bentar, dari jam berapa? Dari jam 7 sekolah itu dari sampai jam 2. Sampai jam 2. Nah, suka ada PR, biasanya kalau pulang saya suruh istirahat dulu. Soalnya kasihan kan udah lumayan capek. Paling nanti ngerjain PR, terus abis maghrib ngaji. Jadi kalau untuk belajar ada waktu khusus saya enggak, soalnya di sekolah udah full, jadi kasihan gitu anaknya. Capek. Malah seringnya pulang makan suruh main gitu. Tapi yang pasti di sekolah efektif kan kamu untuk fokus belajar? Efektif, bagus sih prestasinya. Oke, jam 7, jam 2 itu benar-benar istirahat aja. Tidur artinya deh. Kadang tidur siang, kadang main. Artinya free buat dia. Yang pasti istirahat lu, nggak usah banyak belajar gitu. Oke, terus mengaji di maghrib ya? Iya, ngaji maghrib sampai jam 8 biasanya baru pulang. Jam 8 malam? Udah kayak orang dewasa ya? Iya, makanya kegiatannya kadang kasihan juga, nggak kayak kita dulu ya. Kayaknya kita paling siang jam 12 kali ya udah pulang. Jam 12 paling burit tuh jam 4. Ada burit gini. Kan etong burit ting. Jadi asar teh geus kudu diimah kan gitu. Komo mun maghrib udah dicepret ya kan. Sekarang mah anak kita jam 8 tuh masih di luar ya. Iya, masih ngaji. Karena poek teh oge dianggap caang kumanya. Itu mungkin sebagian banyak sulit ya untuk membiasakan anak. Iya, karena mungkin merasa
kesibukan ibu-ibu kan lah kerjaannya ya 24 jam istilahnya. Tapi ya tergantung kita juga, kalau niat sih bisa ya. Oke. Kalau ngurusin kerjaan kan emang nggak akan ada selesainya gitu. Apa itu Ella jadikan alasan akhirnya Ella tidak memilih kerja atau karir? Mungkin karena dulu saya ditinggal kerja mama bapak ya. Jadi dari kecil tuh kayaknya cita-citanya pengen jadi ibu rumah tangga. Di rumah memang cici gitu. Ngerasa gitu ya Ya ditinggalin dulu ya dari papa kecil kamu deh. bener ya ditinggalin, kamu tuh sorangan di Iya, rumah ya. mama kan kerja. Jadi kalau siang kadang di rumah Nin Ati diasuhnya tuh. Jadi suka ngerasa kehilangan gitu loh, kangen mama kayak gitu. Makanya pas dari kecil tuh kayaknya kalau udah punya anak pengennya sama kita terus gitu. Jadi mungkin pengaruh itu ya ditinggal kerja waktu dulu masih kecil. Ditambah kita akhirnya jadi dapat nilai juga buat anak ya, ada value-nya untuk fokus ke anak ya. Apalagi tantangannya kan sekarang berbeda ya sama dulu. Lebih berat gitu sekarang. Ya. Tapi ibu juga kan aktif akhirnya di Posyandu. Bahkan sekarang dapat lagi SK baru Posbindu. Posbindu. Boleh kita ngobrol ke situ ya. Posyandu dan Posbindu. Posyandu itu kan yang ngurusin ini ya. Balita. Sama lansia. Balita sama lansia. Kalau sebenarnya sih lansia lebihnya ke Posbindu. Cuman di kita kegiatannya kan satu waktu gitu, satu event, jadi disatukan. Ella ini salah satu kader artinya. Kader. Ngapain aja tuh lah di Posyandu? Seru juga. Alhamdulillah seru. Kemarin juga baru kebagian bikin PMT tuh, pemberian makanan tambahan. Jadi kita dikasih tema, misalnya bulan ini temanya apa. Kemarin kan kacang ijo. Jadi kacang ijonya dibikin apalah, jangan bubur kacang wae gitu dibikinnya. Jadi saya coba nyari resep. Kemarin tuh bikin puding kacang ijo. Terus di kegiatan kemarin juga kebetulan ada pemberian vitamin A sama obat cacing. Jadi yang datangnya lumayan banyak. Terus kita kedatangan tamu juga dari kelurahan. Oh, Bu Lurah datang katanya? Banyak kemarin tuh. Lebih dari 10 orang lah tamunya. Jadi mereka juga lihat apa yang sudah bagus, apa yang harus diperbaiki kayak gitu-gitunya. Itu kemarin pembagian vitamin emang serentak ya? Iya. Jadi bulan pembagian vitamin tuh bulan Februari sama Agustus. Kalau yang tua-tua nggak dikasih? Yang tua-tua mah enggak. Buat bayi unggul. Jadi sebenarnya sih Posyandu tuh intinya mengetahui perkembangan anak, makanya kan ditimbang, diukur tinggi badan sama kalau di bulan Fit A itu ada tambahan ukur lingkar kepala, ukur lingkar lengan kayak gitu. Terus dicatat di buku KMS tuh yang grafik berat badan. Grafiknya masuk kemana nih, bagus, apa gizi kurang atau gizi buruk, kayak gitu-gitu, jadi ketahuan. Jadi kita tahu pertumbuhan bayi yang ada di wilayah kita itu sejauh mana gitu ya, dan terdata semuanya ya. Iya, terdata. Karena setiap ada agenda Posyandu mereka pasti hadir. Yang pasti hadir tuh orang puskesmas. Orang puskesmas apa? Terus kan ada abis kegiatan tuh ada laporan yang harus disampaikan juga. Maksud saya bayi-bayinya itu artinya setiap agenda rutin datang. Nah itu ada yang rutin, ada yang enggak. Tapi kalau yang enggak rutin sih bisa dihitung jari lah, dikit gitu 1-2. Karena mungkin ada halangan rutin, atau apa ya. Kayak gitu. Ini nyambung lah ya dengan kiprah kamu sebagai ibu dan sekarang kamu menjadi kader Posyandu. Kalau Posyandu lebih kepada body health ya dulu ya, kesehatan dulu tubuh ya. Setelah itu pasca itu kan ada program lagi baiknya kan? Sampai ke situ nggak sih Posyandu? Atau hanya balita aja kan, sampai 5 tahun? Aja. Nah setelah 5 tahun ke depan udah belum ada. Itu yang tadi kamu ceritain kebiasaan sehari-hari kamu dengan Gazi itu
bisa menjadi implementasi tuh sepertinya kayak. Karena memang mumpung bayi kan masih fresh graduate gitu ya, belum tahu kebiasaan apa di depan. Karena akhirnya orang oke di asongan handphone. Iya, nah gitu. Meh anteng cenah gitu. Ya. Padahal itu kan bisa, yang saya baca-baca gitu, bisa merusak otaknya mereka juga kan. Iya tuh. Pengaruh gadget itu. Terus tadi Posbindu apa? Posbindu. Posbindu apa? Itu pos pembinaan terpadu, misalnya tuh kayak edukasi tentang KB, terus tentang reproduksi. Lebih ke emak-emak? Iya, lebih ke dewasa sampai lansia gitu. Itu biasanya secara teknisnya gimana tuh? Kita lakukan pertemuan seperti halnya balita atau? Kalau itu kebanyakannya door to door. Elang nguriling. Kalau sekarang belum mulai ya. Belum mulai. Insya Allah bulan depan katanya dimulai kegiatannya. Door to door gitu. Paling itu saeutik lah bisa bisa diobrolin di sini. Secara teknisnya gimana sih? Jadi apa tadi tentang reproduksi? Ya, terus tentang KB juga. Kan sekarang tuh ada tentang reproduksi teh apanya sih yang menjadi fokus yang harus disampaikan kepada pasangan itu? Tentang kesehatan reproduksi bisa, tentang itu. Tentang kesehatan reproduksi. Misalnya usia subur, segimana usia, kan sekarang banyak juga yang pernikahan dini kayak gitu ya. Jadi dijelaskan apa sih usia subur tuh bagusnya dari umur berapa kayak gitu. Emang bagusnya dari berapa, umur berapa sih? Kalau yang ini sih, yang 20 ke atas kan? 20 ke atas. 20 ke atas. Ya. Kalau di bawah itu dini, terlalu dini. Jadi belum siap fisik dan mental, terutama mental ya. Setelah itu tadi KB. KB setelah juga reproduksi kita pikirin tuh yang namanya rencananya ya. Jangan tong produksi apa gitu. KB juga ada program kan KB gratis, cuma pada takut gitu, makanya kita harus edukasi implan sama IUD yang digratiskan tuh. Kalau implan itu dipasang, ditanam gitu kan, di tubuh gitu. Kalau IUD dimasukkan ke alat kelaminnya kan. Pada takut ya mereka? Iya, pada takut. Nah, makanya bulan depan kita mau mulai bergerak door to door menjelaskan gitu. Supaya tesieun gitu. Kan mungkin takut tuh karena nggak paham ya. Jadi sieun kumaha berenang ada sesuatu yang dimasukkan ke tubuh kayak gitu. Gitu. Oke, zaman dulu udah terrealisasi belum sih ke sosialisasi kayak gini? Dulu tuh karena kekurangan orang, katanya kekurangan kadarnya kan sedikit. Tapi gitu. Programnya sudah ada gitu. Udah dari dulu sebenarnya udah ada, udah. Jadi sekarang mau diefektifkan lagi gitu. Biar benar-benar bisa berjalan. Apalagi lah selain tadi reproduksi terus apa KB, apalagi yang kesehatan juga. Untuk kayak ada pemeriksaan gula darah, terus tensi darah kayak gitu-gitu juga ada. Oh ya, sekarang juga ada nih dari Kementerian Kesehatan ada program gratis pemeriksaan kesehatan lengkap untuk yang ulang tahun. Oh iya, itu kemarin saya juga lihat di TV yang ulang tahun bisa cek gratis. Kemana itu teh harus gratisnya? Puskesmas terdekat aja. Jadi itu harus daftarnya lewat aplikasi Satu Sehat. Oh ya. Lewat aplikasi itu. Pasti saat kita ulang tahun. Berlakunya tuh dari hari ulang tahun sampai 30 hari dari hari ulang tahun. Kalau misalnya nggak langsung hari H gitu. 30 hari berlakunya. Ini tuh baru berlakunya kan Februari. Iya. Jadi pas kemarin saya ulang tahun. Kasihan yang bulan Januari nih. Januari lewat ya. Tapi Januari dikasih kesempatan. Yang lahir Januari itu dikasih kesempatan sampai bulan April buat periksa gratis. Jadi dimanfaatkan aja, itu lengkap pemeriksaannya. Kita ke puskesmas. Tapi daftar dulu lewat aplikasi Satu Sehat. Jadi nanti dikasih jadwalnya tanggal berapa datang ke sananya gitu.
Lumayan ya, kita lumayan apalagi banget. yang umur-umur sudah di atas 30-40 ya, bisa dicek ya. Karena Ella udah cek. Belum, masih lama ulang tahunnya Oh, Desember. ulang tahunnya. Tapi ini udah tahu, warga-warga juga udah tahu Ke sebagaimana. warga belum disosialisasikan, paling nanti lewat grup-grup RT. Ke RT-nya dulu gitu diinfokan. Kemarin kan baru di Posyandu. Seru juga lah ya. Kamu sekarang sebagai ibu rumah tangga, terus ya sempat juga berkarir, tapi tidak cukup lama ya. Tapi cukup lah ya untuk mengalami gitu ya. Pengalaman, iya. 5 tahun ya dengan berbagai perusahaan. Terus sekarang kamu dekat di rumah sama anak, dan yang keren lagi kamu tuh bisa berinteraksi sekarang dengan mama gitu ya, dengan gimana lah perasaan kamu lah. Ya seneng aja ya. Kalau dulu kan kamu lihatnya ibu kita sama bapak ya, ngelihat interaksi gitu. Iya. Sekarang kamu sebagai pelaku loh. Gimana perasaan lah? Ya seneng aja, jadi nggak jenuh di rumah terus kan. Kadang-kadang kerjaan rumah itu terus kan rutinitasnya ya. Lumayan oke, ya. Bosen gitu. Kalau sekarang ada selingannya lah istilahnya, terus bisa lebih deket juga sama warga yang lain kan. Kamu menikmati banget itu artinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lagi pula tidak terlalu menghabiskan waktu juga kan ya. Enggak, iya. Kegiatan kayak Posyandu Sebulan sekali aja 1 bulan kan. sekali. Terus ya paling bertetangga kita tinggal atur waktu aja ya. Kayak gitu. Ya kadang sekarang bisa dilihat kampung kita ini banyak event kelihatannya tuh. Iya. Bus-bus no hajat, bus-busnya. Jadi resep ketika Iya, itu seseur acara lah teh. Kalau saya sebenarnya sih di rumah juga dari dulu tuh ada banyak kegiatan, karena saya termasuk introvert juga ya, jadi banyak kegiatannya tuh online gitu. Iya. Pernah juga ikut kelas nulis buku juga pernah. Jadi jangan diem lah. Sayang kan kalau di rumah tuh cuman kerjaan rumah tok udah, harus mengembangkan potensi yang ada. Pernah ikut kelas nulis? Pernah. Ada buku juga, tapi baru antologi sih, belum buku sendiri. Oh. Banyak artinya kamu bisa aplikasikan atau bisa sharing ya akhirnya buat tetangga kita nih yang mau gitu ya. Iya. Kayak kemarin nih saya berkesempatan kedatangan Bu Martini Yuri Craft. Dia ternyata kan sangat luar biasa, dan itu sepertinya bisa bermanfaat buat kita gitu. Sangat bermanfaat. Dan kamu pun sepertinya banyak literasi karena memang pinter gitu ya. Kan memang Judas lah. Ya, beda tuh introvert yang Judas. Beda. Hah? Beda ya? Oh iya beda ya. Ya kamu kan dulu diem gitunya. Ya kalau bersosialisasi sama orang tuh gimana ya? Kayak capek gitu. Capek. Jadi Batur ninggalinnya kan Judas kan gitu. Tapi beda kalau di online tuh bisa ngabret macet gitu. lah. Profesional. Kayak dulu saya pernah punya teman online orang Papua ya. Rame gitu kalau di online tuh. Kita tuh sama-sama introvert. Pernah ada satu waktu event offline ketemuan, Pak cicing-cicing. Terus kumaha tuh? Iya aslinya. Jadi kalau ketemu orang tuh kayak gimana ya? Udah panas tiris duluan gitu. Nggak tahu mau ngomong apa. Padahal di online tuh udah akrab banget gitu. Tapi pas ketemu teh Pak cicing-cicing asli. Asli? Asli. Aduh. Seru. Saya jadi inget si Pak RT, Pak Iwan juga kan yang saya kenal diem gitu ya. Diem terus ya cukup efektif lah kalau berbicara ya. Jadi ada waktunya berbicara, dia baru bicara. Eta dulu kumaha ketemu. Cinlok ya, jadi ngobrol satu kampus kan ya. Satu kampus. Dia juga emang pendiam kan? Atau saya salah? Salah. Pantesan ya. Salah.
Capetang ya ternyata ya. Capetang, nggak salah ya. Oh gitu, yang saya kenal saya pendiam juga Bapak teh. Belum kenal berarti. Oh belum kenal, karena kalau kita kumpul-kumpul nih, ya sayang sampai subuh-subuh gitu. Kadang-kadang dia tuh diam gitu. Aduh seru ya. Capetang. Oke balik lagi nih lah. Jadi saya melihatnya bahwa memang kita akhirnya punya ya umuran-umuran kita gini nih punya kesempatan juga untuk pengabdian ya kepada keluarga tentunya yang utama dan kepada warga sekitar ya, kepada tetangga. Dan kamu mah sedang melakukan sedang melakukan itu gitu. Dan baru kamu mulai menikmati. malah Baru mulai. Kayaknya. Ya tapi paling tidak rasa nikmat itu udah dateng lah duluan gitu. Tinggal istilahnya ke depan konsistensi. Kalau kamu bilang mah istiqomah lah ya. Itu memang sudah menjadi itikat yang kamu punya untuk pengabdian itu. Iya, pengennya sih istiqomah ya. Karena selama ini kayak masih kurang gitu loh apa yang udah saya kasih buat Kampung Melati ini. Ya. Bukan masih kurang, malah belum lah, baru mulai sekarang aja. Dari dulu juga si AA jadi RT saya nggak pernah ngapa-ngapain gitu, nggak pernah ikut ngapa-ngapain dari sebelum periode yang baru sekarang tuh. Walaupun suami udah jadi RT tapi saya nggak pernah ikut kegiatan apa-apa gitu. Keun we antep we anjeunna we. Oh, ibu mah konsen we kanu sanes gitu. Iya. Oh, sekarang mah udah Baru mulai. Sekarang. Wow. Apa yang sebetulnya yang dikejar? Bukan dikejar, artinya yang menjadi dalam pikiran kamu itu apa sebetulnya yang menjadi acuannya gitu? Awalnya gitu. Semangat Awalnya itu sih, hadir gitu. Semangat itu hadir waktu jujur ya, waktu pertama ikut podcast di depan tuh. Oh iya. Ternyata banyak yang satu visi loh sama saya gitu, yang selama ini hayang kieu tapi orang lain nggak ada yang ini, jadi udah nggak diterusin. Salah satunya tuh Mang Alo ya yang jadi inspirasi saya tuh. Kan dari dulu saya emang pengen mengelola sampah kayak gitu, tapi batur henteu gitu. Jadi batur lah pas lihat yang di podcast pertama itu banyak yang menyatakan program-program, kan ini yang saya pengen teh kayak gini, yang saya pengen kayak gini. Keren. Tergerak, ya udah ikut gabung aja gitu, ikut aktif aja kayak gitu. Dan di situ juga kamu pertama ngomong kalau salah ya. Iya kan? Dan itu memang ternyata sebesar itu ya pengaruhnya buat Elam merubah mood dalam berwarga, dalam berbangsa dan bernegara ceritanya. Ya jadi emang bagus lah podcast kayak gini, kita jadi tahu isi pikiran orang tuh apa, ternyata yang selama ini nggak pernah kebayang lah ada seperti Mang Alo kan, yang kita tahu mah tukang rongsok kritik gitu. Tukang sampah nggak? Ternyata di balik itu Masya Allah. Bener ya, pikirannya lebih-lebih daripada seorang, pengetahuannya juga kan. Iya loh. Iya bener ya. Makanya terinspirasi lah dari banyaknya ide-ide waktu podcast pertama itu. Jadi batur bisa saya henteu gitu. Yang serunya itu kita ternyata walaupun ya seperti Ella bilang, kebiasaan kita itu ternyata ada samanya dengan orang lain, tapi sifatnya masih minoritas gitu. Kita nggak tahu gitu, nggak tahu sebenarnya. Walaupun ada tapi masih hiji dua gitu kan. Sementara kita sudah menyepakati ini dan kita coba istilahnya menjadikan ini mayoritas gitu ya. Kebaikan ini menjadi mayoritas. Seperti hanya Ella yang sekarang lakukan dengan masuk menjadi kader Posyandu. Terus ya kan kumpulnya juga mungkin circle-nya juga jadi baru ya. Jadi beda gitu. Ditambah nanti ada usulan-usulan kamu yang tadi kamu pernah belajar menulis kan bisa diajarkan juga kepada anak-anak umuran Gazi gitu, umuran yang lain. Karena generasi kita banyak ya lah. Iya banyak umuran kita itu sudah meregenerasi kan. Yang Ella tahu sekarang
Kampung Melati itu generasinya banyak nggak lah? Banyak banget. Banyak banget. Dari mulai baduta, balita. Baduta apa sih? Bawah 2 tahun. Oh, bawah 2 tahun. Balita bawah 5 tahun. Terus anak, remaja. Kalau iya naon disebutna? Menuju lansia. Siang naon disebut dewasa. Terus matang ya mah asak. Ting setengah asak. Halo gaji. Ada gaji ya. Iya benar. Jadi paling tidak kita sudah setuju nggak Ella kalau kita bilang kita ciptakanlah peradaban yang baik? Setuju nggak? Setuju banget. Walaupun nggak mudah. Iya, walaupun tidak mudah ya, effort. Dan saya pikir buat sebuah kampung, sebuah titik perlu orang-orang kayak ya perlu adanya kayak Mbak Alo yang akhirnya itu kita sama-sama terus pertahankan tuh pikiran dan sikap kita supaya istiqomah untuk niatan mengembangkan warga ya. Ya karena kamu aja sebagai ibu rumah tangga ngerasa pentingnya perkembangan di wilayah itu seperti apa sih? Penting kan? Ya penting lah biar gitu wae gitu. Bener nggak? Walaupun orang cicing di imah gitu jangan seukur masak, tapi kan penting ya. Iya penting. Perkembangan teh. Menurut Ella sepenting apa tuh? Ya apalagi zamannya udah kayak gini, kalau kita nggak maju-maju ya udah jauh aja ketinggalan gitu kan. Nggak usah susah-susah lah, kayak kegiatan senam nih sekarang kan udah rutin. Kalau dulu mah saya mana mau sih pernah ikut-ikut kayak gitu ya. Sumpah kamu belum pernah sebelumnya senam-senam kayak gitu? Ya pernah lah kayak di Jogja gitu. Cuman kan kalau untuk usia sekarang apalagi gerakannya tuh udah susah diikuti lah. Oh ya. Kalau yang di Senam Melati itu cukup. Walaupun gerakannya nggak heboh gimana gitu, tapi bikin berkeringat. Kan itu salah satu cara meningkatkan hidup ya, kualitas kesehatan. Nah kayak gitu tuh nggak yang jauh-jauh dulu lah. Itu poinnya. Satu poinnya. Terus kebersihan. Ya kebersihan juga kan Pak RW concern banget ya masalah kebersihan. Bener ya, aturan orang ngaliwat tinggal itu kerja sapu RW tanya dama Pak RW. Saya ya bebersih bima gitu. Bisa dicarikan balok gitu. Direktur sampah. Tapi itu memang penting banget ya. Iya. Kita zaman kita itu benar-benar diajarkan yang namanya nanaon teh tingali lingkungan sekitar yang paling dekat kita bersih atau ente rapi atau ente ya guys diajarkan ya. Ayeuna mah salah satunya mindset juga jadi apa tantangan kita ya. Iya. Ini aja kayak buang sampah, kalau anak-anak kan makan lempar gitu kan. Aduh, lempar tuh tas di mana wae. Nah, itu juga salah satu yang harus dibiasain sejak kecil. Iya. Kalau saya misalnya pergi-pergi nggak nemu tempat sampah, kajen di kanutaskeun heula gitu. Nanti di rumah kanu sakukeun pas penak urang jeung tong sampah. Nah, kayak gitu. Kantun urang simpen di nu organik. Aduh. Jadi memang ya seru juga membiasakan. Banyak hal yang harus ditanamkan sejak dini. Iya. Sekalipun kita sudah umur segininya pun kita masih mau kok istilahnya tuh merubah kebiasaan yang buruk gitu ya. Apalagi yang muda-muda gitu ya, sejak dini ya. Aduh, seru juga ya ngobrol sama kamu. Terus nyata lah. Saya minta ke Ella sekarang di dialog rukun menyampaikan satu hal lah ya. Menyampaikan satu hal yang memang menurut Ella ini akan menjadi sebuah pesan nih yang baik. Karena tentunya obrolan kita ini kan terekam ya. Mudah-mudahan bisa menjadi jejak rekam yang positif gitu ya untuk anak, untuk apalah yang ada di pikiran kamu yang mau disampaikan tentang dialog rukun atau tentang apapun yang pasti apapun. Yang pasti kita kan hidup bertetangga ya, terus kita pun hidup ternyata saling
saling membutuhkan, saling ini, apa yang menjadi poin pesan buat kamu lah? Kalau sekarang saya mikirnya kita harus bisa bermanfaat buat orang lain. Sejak pemerintahan RW yang baru gitu ya, banyak yang saya pelajari. Terus saya juga ada yang sempat menyampaikan keluhan, boleh disampaikan nggak? Boleh. Ada keluhan apa, Bu? Emang sekarang seru ya. Dari awal tuh kan kayak euforia gitu, saking senengnya, saking bahagianya, jadi sering ada acara kumpul-kumpul kayak gitu ya. Bapak-bapak kadang sampai subuh kayak gitu. Nah, pengennya tuh diatur waktunya, entong unggalin tenteng. Entong unggalin tenteng gampang gitu maksudnya. Ya maksudnya teh sempat ada yang bilang ke saya gitu. Waktu ngawitan mah nya haneuteun da biasana sepi. Tapi kadi-kadina unggalin tenteng mah cenah meureunnan kaganggu urang teh. Apalagi kan di sekitar, kan kita sekarang titik kumpulnya di lapang tuh. Di lapang tuh kan banyak pedagang yang mesti bangun subuh untuk ke pasar. Ada juga mungkin yang anak-anak kosan yang kerja yang harus bangun pagi. Nah, sempet tuh ada yang menyampaikan keluhan, panitia sama diatur waktosna apa malam minggu gitu. Kalau malam minggu kan besoknya libur, nggak masalah lah gitu. Kalau keseringan mungkin mereka agak terganggu juga ya. Tuh dangukeun tah bapak tah. Jadi mengurangi kenyamanan mungkin untuk beristirahat warga, tetangga yang di sekitar situ kan. Yang kita bicarain adalah toleransi ya, toleransi waktu ya. Dimana kita kumpul di situ memang buat kita memang rasa ini adalah hiburan, tapi buat yang lain bisa jadi itu adalah waktunya istirahat. Jangan sampai kesenangan kita mengganggu kenyamanan orang lain. Ya, oke. Sekalipun memang ada kegiatan yang kita tahu kan, kegiatan keamanan pun basisnya adalah di situ. Tapi beda kalau misalnya mungkin kerja berbasisnya program atau keamanan, memang kan basis itu. Tapi kan tuh, teh gadinya, mun geus ngumpul teh memang sih. Ngomong ibu-ibu sok, mun geus ngumpul leuwih ganeng dibanding bapak-bapak. Bapak-bapak memang ada letup bom nanti gitu yang misalnya itu banyak kakak gitunya, kadang-kadang nyeun ruas batur lah. Mudah-mudahan. Naon deui Bu Ela? Mudah-mudahan bisa jadi masukan ya. Iya, mudah-mudahan. Itu terus bapak-bapak juga nih harus bisa atur waktu buat keluarganya juga. Nya menik aya ngomong naon sih di kantor RW tangan gitu aja. Jangan sampai nanti teh jangan sampai ada statement, nah RW ayeuna mah jadi kieu cenah kayak gitu ya. Jangan sampai kan prestasinya udah banyak yang bagus, jangan sampai istilahnya tercoreng sama hal-hal yang kayak gitulah. Harus bisa, bukannya ibu-ibu ngelarang, tapi harus tahu waktu lah kayak gitu. Harus bisa. Iya berlakunya buat RW-RW se-Indonesia. Karena biasa namun geus euforia aja saya bapak-bapak mah mun geus ngumpul teh. Atur waktu. Apalagi lah buat generasi deh. Buat generasi. Generasi ya, kita kan sekarang Ella mungkin tahu sekarang kita punya yang namanya pasukan Karang Taruna baru ya. Apa yang akan jadi pesan nih dari Ella buat muda-muda nih, warga muda harus mengembangkan potensi yang mereka punya dan mereka juga harus bisa mengajak lingkungan di sekitarnya, terutama untuk adik-adiknya ya, supaya ya kayak tadi salah satu contohnya, tekan gadget wae, ajakin lah, adakan kegiatan buat yang bisa menarik adik-adik mereka gitu, sama teman-teman mereka juga ya, remaja sama juga kan ke HP juga larinya. Harus lebih kreatif mengadakan kegiatan yang menarik buat anak-anak sama remaja gitu. Dan jangan putus asa kalau misalnya emang nggak akan mudah, tapi pasti bisa gitu. Bisa ya. Mari kita guyub gitu ya. Yang terakhir buat warga,
buat warga. Kita sebagai warga dan kita coba sampaikan pesan buat warga apa itulah kira-kira. Jaga kekompakan. Kalau ada apa-apa tuh dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai ada perpecahan lah di Kampung Melati yang udah mulai bangkit. Kita gitu. semua saudara ya. Bener nggak lah? Terus itu aja. Kayak itu aja. Oke. Terima kasih lah ya udah bisa hadir di Dialog Rukun. Mudah-mudahan Ella sehat selalu. Ya. Dan yang pasti yang tadi Ella sampaikan, saya sangat ingat banget bahwa kita menjadi orang-orang yang selalu bermanfaat. Minimal buat sekitar kita lah. Buat warga yang memang selama ini sudah menjadi tempat tinggal kita selama hidup. Iya. Hatur nuhun. Sami-sami punten bilih aya. Iya. Kirang iya. Siap. Salam buat Dialog Rukun. Bye bye. Hatur nuhun. Assalamualaikum.